Oh iya, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jim Media Channel dalam kajian seputar dunia kristologi, menyelamatkan juru selamat, menyelamatkan juru tidak selamat menjadi juru selamat, mengulas dengan tajam, menghujam hingga ke jantung, akurat, terpercaya, hanya di sini di Jim Media Channel. Oke sahabat-sahabat sekalian, pada sore hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua orang wanita yang sangat cantik-cantik. Saya perkenalkan dulu, di bawah saya ini Ibu Uti Watimena. Beliau sudah tidak asing lagi untuk di dunia perdialogan. Sudah sangat santer seantero para YouTuber kita semua. Selamat sore, salam Ibu Uti Watimena, apa kabar? ya. Salam, kabar baik. Terima kasih undangannya Aristo. Saya senang sekali menyambut undangannya dengan gembira. Iya. Kemudian yang kedua ini seorang militan sekali, militansi, Ibu Rifa, Muslim apa itu? Coba di ini. Saya agak Muslim MOW, Rifa MOW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah. Selamat sore tanteku yang cantik jelita, Tante Uti Watimena, rival abadiku. Rival abadiku dalam dunia perdebatan, tetapi kami masih menjalin hubungan yang baik sebagai saudara setanah air. Halo tanteku cantik-cantik. Rifa udah lebay banget ya, cantik-cantik. Iya, Rifa cantik. Jadi pada sore hari ini, sebelum saya kena omel nih dari Ibu Uti, Ibu Uti apa nama channelnya ya? Saya lupa. Uti Watimena, UTHI. Nama lengkap saya itu Ruti sebetulnya, tapi dipanggilnya Uti, UTHI Watimena. Nama asli Uti Watimena. Uti Watimena, siap. Owner daripada channel Uti Watimena. Iya, itu namanya itu channel saya. Itu nama channel ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Uti Watimena, begitu juga Muslim, apalagi pokoknya share video, komen agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan kajian-kajian yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada sore hari ini. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman sekalian, saya ingin menghadirkan pada tema kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Kemudian nanti kita akan bahas sama-sama. Ya, ini memang tema ini agak sedikit agak sedikit lumayan hangat, dan nanti coba kita akan bedah sama-sama tentang ayat ini, dan saya coba akan bacakan ya. Jadi berdasarkan Markus pasal 3 ayat yang ke-21, waktu kaum keluarganya mendengar noise, Bang. Sorry, noise dari Tante Uti mungkin ya, noise ya. Ya. Tolong. Ya, silakan. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi berdasarkan Markus pasal 3 ayat yang ke-21, saya bacakan pelan-pelan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Artinya berdasarkan petunjuk Markus pasal 3 ayat yang ke-21 ini teman-teman sekalian, maka di sini terkonfirmasi alias Yesus tidak waras alias gila. Nah,
berdasarkan petunjuk ayat ini, teman-teman sekalian, maka saya menyimpulkan bahwa ternyata Bible atau dari kitab suci yang diimani oleh saudara kita Ibu Uti Watimena ini sangat melecehkan Yesus. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana pendapat dari Ibu Watimena. Silakan Ibu. Masih ke mute, Bu. Mohon dibuka dulu. Masih ke mute, iya. Gimana ceritanya? Ya, sorry, tuh lupa kan, saya kira layar sentuh, saya sentuh gitu, lupa kan. Harusnya pakai itu kursor, ya. Ya, ya, Aristo terima kasih. Ya, inilah ya, kita bicara dari hati ke hati ya, mengenai perbedaan yang mendasar sekali antara Aristo dari pihak Muslim dengan Kristen. Aristo kalau saya pelajari ya, saya mengerti sekali, saya suka dengar ya semua tausiah Aristo, lalu sanggahan-sanggahannya, sepertinya sih suka sekali dengan Alkitab. Aristo dan Riva juga suka sekali dengan Alkitab, lalu mempelajarinya, tetapi masalahnya dengan maksud ingin mencari pembenaran untuk agamanya sendiri gitu. Bukan ingin mencari kebenaran dari kitab itu sendiri. Nah, sekarang Aristo memberikan saya satu ayat tadi, Markus 3 ayat berapa tadi? Markus 3 ayat 21 ya. Ya, ayat yang ke-21. Ya, ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nah, itu Yesus, ini kan konteksnya Yesus diambil oleh keluarganya karena keluarganya sendiri mengatakan bahwa ia tidak waras lagi. Tetapi kan dengan mengambil satu ayat ini kan Aristo nggak bisa mengatakan bahwa perkataan itu adalah, ayat itu adalah kesimpulan dari semua ayat-ayat yang segini banyak gitu. Contohnya begini, itu merupakan kesalahan yang fatal gitu loh. Karena Alkitab itu kan kontekstual. Alkitab tidak sama dengan Quran. Aristo sama sekali tidak sama dengan Quran. Karena apa? Karena Quran itu adalah perkataan-perkataan Nabi Muhammad yang diucapkan tanpa ada dasar, tanpa ada latar belakang, tanpa ada dalam sejarah peristiwa. Nah, kalau Alkitab nggak bisa begitu. Kenapa dikatakan ia sudah tidak waras lagi? Saya yakin sekali Aristo mengambil ayat ini dan menggadang-gadangkan kata ia sudah tidak waras lagi. Lalu Aristo berpikir bahwa Yesus tidak waras lagi gitu. Tetapi kalau dibaca di atasnya, kenapa saudaranya berpikir bahwa dia tidak waras lagi? Kita baca dari awal, Yesus menyembuhkan banyak orang. Lalu Yesus memanggil ke-12 rasulnya, lalu dia di situ diberinya ke-12 orang yang ditetapkan itu Simon yang diberi nama Petrus gitu kan, Andreas, lalu lalu di situ Yesus dan Beelzebul ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga ia makan pun mereka tidak dapat, ya kan? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil dia. Nah, sekarang masalahnya apa? Kenapa dia diambil? Nah, itu yang harus jadi pertanyaan. Kenapa Aristo berpikir bahwa ini penghinaan gitu? Kita harus lihat latar belakangnya gitu. Saya belum ngerti maksud poinnya apa. Aristo mengatakan bahwa ini penghinaan buat Yesus. Saya nggak tahu poinnya apa. Karena saya nggak melihat ada penghinaan di situ. Ya. Dibilang nggak atas. Halo? Oke, Bang Aristo, bagaimana itu tanggapannya? Kalau saya mau sedikit Bang Aristo menanggapi Tante Uti, boleh ya? Karena saya sudah ada di sini. Tante Uti, mohon maaf, saya mau meralat kata-kata Tante Uti. Riva suka mengambil-ngambil Alkitab untuk membenarkan Al-Quran. Nah, ini saya harus luruskan berkali-kali. Kalau seandainya tidak ada fitnahan dan tuduhan kepada Al-Quran, saya lillahi ta'ala tidak punya beban, tidak punya kewajiban untuk berdebat dengan orang Kristen, terlebih ya, apalagi Tante Uti.
Karena bagi saya itu punya doktrin bahwa kami tidak diwajibkan mengislamkan orang lain, kami tidak diwajibkan untuk memaksakan pemahaman kami. Ada surah di dalam surah 75 Al-Baqarah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharifuna mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi Allah berkata, apakah kalian akan berharap keimanan mereka, orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka lalu mereka merubah dengan akal mereka. Artinya Allah sudah peringatkan kepada kami tidak perlu mengharapkan keimanan umat yang sudah mengkufurkan atau menutup diri dari ajaran Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa ada surat lakum dinukum waliyadin, ada surat pernyataan la iqra afiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Lalu kenapa saya berdebat? Perdebatan ini adalah sebuah akibat dari banyaknya fitnahan dan tuduhan kepada agama saya, yaitu Islam, yang diawali dengan kemunculan Christian Prince, yang salah satu boleh digadang-gadang adalah dia adalah salah satu kebanggaan umat Kristen yang mempelintir ayat Quran, bahkan memfitnah Rasulullah SAW dengan data-data yang terbantahkan. Nah, lalu ketika saya masuk ke dalam dunia perdebatan juga, tidak sedikit umat Kristen yang justru membenarkan ketuhanan Isa alaihissalam menggunakan Al-Quran. Nah, jadi saya berkewajiban, Tante Uti, berkewajiban untuk berdebat dengan kalian. Tetapi kalau kita renungkan serenung-renungnya, sebenarnya umat Kristen itu tidak berdebat dengan kami umat Islam loh. Ini ada yang noise, ada yang suara motor gitu, takutnya masuk ke kontennya kedengarannya. Jadi tunggu ya Tante, saya selesaikan dulu. Kalau dibilang kami ini berdebat dengan umat Kristen, mungkin badan kami berdebat dengan umat Kristen, tapi sesungguhnya umat Kristen itu berdebat dengan kitabnya sendiri kalau saya rasakan selama ini gitu. Karena setiap kali ada klaim dari Kristen, saya berikan ayat yang berbeda, kemudian akhirnya diartikan umat Kristen. Penjelasan Tante Uti akhirnya menimbulkan pertanyaan baru. Kemudian dilemparkan lagi ayat. Akhirnya kalian berdebat dengan kitab kalian sendiri gitu. Nah, kami ini membacakan ayat-ayat kalian kepada kalian ketika kalian memberikan tuduhan kepada Al-Quran, memberikan tuduhan kepada Allah. Saya mengembalikan ternyata tuduhan yang ada di dalam Al-Quran dan tuduhan kepada Nabi Muhammad itu ada di kitab kalian semuanya. Nah, makanya saya tidak pernah memiliki beban ketika berdialog. Bahkan saya cenderung kadang lucu-lucuan gitu kan. Karena saya tidak diberi kewajiban untuk mengislamkan umat Kristen. Nah, begitu juga dengan Tante Uti. Saya tidak memiliki masalah personal dengan Tante Uti. Jadi saya tidak pernah merasa beban ketika saya masih japri Tante Uti dengan kata-ketawa gitu. Nah, jadi apalagi saya dalam artian di sini bukanlah seorang yang kalau Tante mungkin ada level pendeta, saya bukan ustazah. Saya hanya remah rengginang, saya bilang. Saya hanya emak-emak militan yang mencoba untuk membentengi akidah umat Islam dari tuduhan dan fitnahan, dari dari misi pemurtatan. Nah, itu kewajiban kami umat Islam, Tante. Ya itu ya, lumayan panjang penjelasan saya. Silakan Bang Aristo disambut. Mak maklum ya Bang Aristo. Enggak apa-apa, justru malah bagus sekali. Jadi memang begini ya, ketika kita duduk dalam satu forum seperti ini, itu kita tidak akan bisa disentuh oleh yang namanya hukum, karena kita duduk di sini, kemudian kita baik dari Muslim dan dari pihak Kristen itu juga ada di sini, sehingga kita masuk pada ranah berdiskusi. Jadi nggak ada masalah, silakan, nggak apa-apa. Kemudian Ibu Uti juga silakan kita sama-sama berdialog di sini, tidak usah punya beban, sampaikan saja apa yang ada. Pertama saya tegaskan dulu bahwa saya juga mau meluruskan tadi argumen daripada Ibu Uti bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Muhammad. Itu saya kira keliru. Pertama yang harus kita pahami bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau itu tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Jadi itu sangat tidak logis kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan daripada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seorang yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis
bisa kemudian mengarang sebuah kitab yang setebal itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya tegaskan bahwa urgensinya kami Muslim selalu menggunakan ayat-ayat yang ada di Bible karena kami beriman kepada Yesus. Tidak sempurna iman seorang Muslim jika dia tidak beriman kepada salah satu nabi yang pernah diutus oleh Allah ke bumi ini. Dan salah satu nabi itu adalah Yesus Kristus. Hanya saja kami ingin mendudukan kedudukan Yesus pada kedudukan yang sebenarnya, tidak sebagai anak Tuhan, yakni sebagai Rasul manusia biasa seperti kami. Jadi keliru kalau kemudian teman-teman Kristen kemudian menuduh kami bahwa kami sering menggunakan kitab daripada umat Kristen untuk membenarkan ajaran kami. Justru begini, kami sangat mengimani Yesus Kristus, kami sangat memuliakan Yesus Kristus. Ketika ada ayat-ayat di dalam Bible yang kemudian mendiskreditkan Yesus Kristus, menjustifikasi Yesus, maka artinya kami juga perlu bertanya kepada sahabat-sahabat Kristen, bagaimana kemudian ayat ini begitu terkesan melecehkan Yesus. Sehingga bagi kami sih prinsipnya apa yang sudah disampaikan oleh saudari saya tadi, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Artinya artinya di sini urgensi kami kami ingin meluruskan bagaimana mungkin seorang nabi yang kami muliakan, terlebih daripada itu sahabat-sahabat Kristen mendudukan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, tetapi di sisi lain ayat-ayatnya kemudian melecehkan Yesus itu sendiri. Seperti yang tercatat di dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-21. Bagaimana kemudian Yesus dikatakan sebagai orang gila? Ini kan satu penghinaan terhadap Yesus. Begitu Ibu Uti. Tante di mute. Tante mute. Halo, ya. Udah dengar ya. nggak? Ya, ini kita bicara harus sama-sama porsi ya, sama-sama porsi. Saya lihat tadi saya perhatiin Aristo bicara 3 menit, jadi saya harus bicara 3 menit juga ya. Rifa kebanyakan, itu ada timernya. Jadi gini Rifa, saya mau menanggapi Rifa. Rifa mengatakan kenapa kamu Rifa mengambil ayat-ayat dalam Alkitab, karena Rifa mengatakan adanya tuduhan-tuduhan, ya kan, adanya serangan-serangan dari Kristen sendiri kepada Muslim, gitu kan. Tetapi Rifa, kalau kita mau pelajari lebih lanjut, tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang menceritakan tentang keimanan kalian, gitu loh. Jadi kalau Rifa mengatakan orang Kristen menyerang Muslim, oh maaf. Kalaupun ada yang Rifa katakan itu tidak berdasarkan dari sumber yang benar gitu loh. Karena tidak ada satupun di dalam Alkitab yang memerintahkan kami untuk mempertanyakan kalian, untuk menyerang kalian, ataupun untuk yang kamu bilang yaitu menyerang kalian. Justru di tempat Rifa lah memang ada jelas dikatakan perangilah orang-orang yang tidak berjalan di jalan Allah, gitu kan? Itu ada di Al-Taubah kalau nggak salah. Itu bahkan keras sekali, sangat keras. Bahkan ada yang mengatakan, hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu. Kalian harus memperlakukan orang Kristen itu dengan keras, karena itu perintah dari nabimu. Kalau kamu mengatakan bahwa orang Kristen menyerang kalian, maaf Rifa, kita ini bicara tentang esensi Alkitab dan Quran. Di kitab kami justru dikatakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Jadi pernyataan Rifa itu nggak benar gitu, karena memang ini terjadi, perdebatan ini terjadi justru karena kami memberi jawab atas serangan-serangan kalian yang mengikuti mentaati perintah dalam kitab kalian sendiri. Perangilah orang-orang kafir, begitu kan? Lalu Muhammad juga jelas mengatakan, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Sedangkan Isa sendiri mengatakan
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini ayat bermakna sekali. Dengan ayat ini saja sudah rusaklah gitu. Kalau menurut saya sudah menyentuh hati nurani orang-orang Kristen yang paling dalam gitu loh. Apa hak dia mengatakan kami orang kafir ketika dia sendiri tidak tahu bahwa dalil yang dia pakai untuk mengkafirkan orang Kristen itu tidak ada. Tidak pernah seujung-ujung Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dengan demikian bolehlah kita bicara dialog dari hati ke hati. Kita harus cari ini mana yang benar, ini mana yang benar gitu. Karena dalil kalian untuk membuat gap antara kita dengan kalian itu juga salah, ya kan? Di Markus itu Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oh, itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Musa. Kalau saya membaca ayat-ayat dari Jokowi, jelas itu bukan pernyataan saya. Saya hanya membaca. Dan di konteksnya Markus itu Yesus hanya disuruh membaca. Tidak ada sama sekali pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia punya Tuhan. Dari sini aja sudah salah, ya. Dasar untuk mengkafirkan orang Kristen sudah salah gitu loh. Nah, bisakah itu dianggap berasal daripada Tuhan ketika auranya itu negatif? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ketika auranya itu sudah negatif dan dasarnya itu juga sudah salah. Kami dibilang kafir, tapi juga dasarnya kekafiran kami itu juga salah. Tuhan kami, Yesus nggak pernah bilang Tuhan itu Allah kita. Lalu pernyataan dari Aristo mengatakan, kami menyembah Yesus sebagai Tuhan, tetapi di dalam kitab kami sendiri dikatakan bahwa kitab kami melecehkan Tuhan itu sendiri. Oh tidak, nah itu saya bilang, Alkitab itu kontekstual Aristo. Tidak bisa kamu asal comot. Yang benar aja satu ayat kamu comot lalu kamu melupakan yang lainnya. Di situ jelas dikatakan mereka mengira. Orang mengira itu bukan standar kebenaran, itulah yang benar, dia mengira. Lalu Yesus dengan jelas mengatakan di situ, siapa yang menghujat. Nah itu justru keras sekali perkataan Yesus, ya. Yesus kan mengusir setan di situ. Lalu mereka mengira bahwa Yesus itu lalu mereka mengira bahwa Yesus itu kerasukan. Oh tidak, Yesus tidak kerasukan, tetapi dia malah menunjukkan kuasa ilahinya dengan mengusir setan itu. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Ini perkataan Tuhan loh. Mana ada yang bisa bilang, dosa lu berdosa begini ya, gua tetapkan lu berdosa. Mana ada? Ya, Nabi pun tidak bisa. Lalu dari situ kamu harus melihat ya, kamu melihat bahwa itulah kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu kan. Ini Markus 3 ayat 21 saya baca lagi ya, kita lihat ya. Ayatnya di belakangnya dikatakan begini. Yesus mengatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah itu dia, ini perkataan Tuhan. Tuhan menetapkan barang siapa menghujat Roh Kudus. Jadi orang yang menghina-hina, menghujat Roh Kudus itu artinya menghina, memungkiri mujizatnya. Yesus itu dia bermujizat berasal dari dirinya sendiri. Dia memiliki kuasa ilahi karena dia itu adalah Allah. Lalu kalian mengatakan bahwa itu kan bukan mujizat dia. Itu kan dia berasal dari Elohim yang memberikan mujizat pada dia. Itu artinya menghujat Roh Kudus. Dan Yesus dengan jelas mengatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini ngeri sekali loh. Ngeri sekali dengan perkataan melalui pikiran kita. Ya, pikiran kita yang mengatakan, oh itu dia kuasa Tuhan dipungkiri menjadi kuasa setan. Gitu loh. Jadi enggak. Aristo, kamu nggak bisa mengatakan bahwa kami melecehkan Tuhan kami hanya dengan mengambil ayat satu ayat. Itu kan pikiran kamu, dan itu pikiran saudaranya berpikir begitu, tetapi kenyataannya Yesus mengaku dia Tuhan. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, itu perkataan Tuhan gitu loh.
Jadi kesalahan dari Aristo yang saya mau kasih tahu, Aristo cuma comot ayat. Lalu Aristo menyatakan bahwa Nabi Muhammad menerima firman. Nah itu yang harus kita bahas. Bagaimana kamu mengatakan Muhammad menerima firman, sedangkan proses pengejawantahannya itu sampai sekarang kalian nggak bisa jawab pada saya. Nggak ada bukti gitu loh. Nggak ada bukti, nggak ada yang melihat, nggak ada kuasanya pun, bukti kekuasaannya itu juga nggak ada. Muhammad nggak punya mujizat itu loh. Itu harus kalian akui gitu. Udah gitu Aisyah. Iya. Iya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa kami beriman kepada Yesus. Pengakuan Yesus sebagai seorang nabi sama seperti apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran dan Bible itu punya kesamaan. Yesus sebagai nabi, di Al-Quran pun Yesus sebagai nabi. Nah kemudian kami beriman kepada Yesus. Hanya kami ingin mendudukan kedudukan Yesus pada tempat yang sebenarnya. Itu perlu digarisbawahi. Nah kemudian tadi Ibu dalam narasinya mengatakan bla bla tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apapun ayat-ayat atau argumen kami, data kami berikan tentang Nabi Muhammad ini pasti Ibu akan menolaknya. Itu yang menjadi masalah. Nah kemudian seterusnya kalau Ibu mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak ada ayat secara eksplisit di dalam Bible yang kemudian menegaskan atau Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, terus saya tegaskan lagi. Berangkat dari Markus pasal 3 ayat yang ke-21 ini, tadi Ibu dengan terang-terangan mengatakan bahwa itu kan ucapan daripada keluarganya. Ya kan? Artinya di sini secara konteks ayat saya secara konteks ayatnya sudah jelas mengatakan bahwa Yesus gila. Begitu. Jadi di sini ada dua opsi. Pertama, keluarganya yang menuduh bahwa Yesus gila sesuai dengan argumen daripada Ibu Watimena. Kedua, orang yang menulis bahwa orang yang menulis ayat Bible ini adalah orang yang sengaja melecehkan Yesus. Nah, artinya di sini perlu diragukan kredibilitas daripada Bible itu sebagai firman Tuhan. Begitu. Artinya pertanyaan yang sangat mendasar dari saya, apakah Bible ini firman Tuhan atau hanya perkataan manusia? Kan itu yang menjadi masalah. Karena secara konteks ayat tadi sudah saya sampaikan bahwa di situ jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus tidak waras. Saya sebagai orang yang beriman kepada Yesus, maka saya harus meluruskan bahwa Yesus itu adalah nabi dan Rasul yang sangat kami muliakan. Tidak mungkin beliau orang gila. Ini adalah fitnahan keji terhadap Yesus dan saya punya kepentingan untuk membela itu. Karena saya tegaskan lagi, kami beriman kepada Yesus Kristus. Itu ya. Kemudian, Ibu mengatakan bahwa perkara tentang saksi ini akan melebar kemana-mana. Saksi, ya, saksi kepada Nabi Muhammad dan seputar mukjizat. Satu mukjizat saja, mukjizat yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW adalah tentang jasad Fir'aun. Ribuan tahun sebelum jasad Fir'aun ditemukan oleh para ahli, Rasulullah SAW itu sudah berbicara di dalam Al-Quran. Bukan ucapan Rasulullah, tetapi Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu sudah menceritakan bahwa jasad Fir'aun itu akan ditemukan dan tetap utuh. Ini adalah sebuah mukjizat, dan mukjizat yang paling terbesar daripada Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Mau tahu nggak apa kehebatan Al-Quran? Ibu datang kemana saja di penjuru dunia ini, mau dia berbahasa apa, suku apa, bangsa apa, Al-Quran itu tetap ditulis dalam satu kitab, yakni berbahasa Arab sesuai dengan bahasa aslinya. Tapi bagaimana kalau kita bandingkan dengan kitab Ibu Watimena?
ketika kita datang di Cina, kitab ibu bertuliskan Cina. Orang Indonesia datang ke Cina tidak akan mungkin bisa baca Al-Quran yang ada di atau Bible yang ada di Cina sana. Begitu juga kalau kita ke Amerika, maka di sana sudah pasti Bible-nya bertuliskan berbahasa Inggris. Ya kalau orang bisa bahasa Inggris, kalau enggak. Tetapi kalau Al-Quran, orang Indonesia datang ke Cina, dia pasti akan bisa membaca. Nah, itulah kesempurnaan daripada Al-Quran. Mukjizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Begitu. Saya juga terlalu panjang bicara. Saya serahkan lagi kepada Uni. Gitu. Iya. Makasih Kang Aristo. Tadi saya tetap akan selalu meluruskan apa sih stigma dari Tante Uti kepada umat Islam. Tante Uti katakan, kalian mengkafir-kafirkan umat Islam. Saya lalu apa istilah buat kalian? Karena kalian memang menutup diri dari ajaran Muhammad dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafir itu artinya menutup diri gitu. Kan bukankah memang benar kalian menutup diri dari ajaran Islam? Maka kenapa kalian marah dipanggil kafir? Kafir itu bukan sebuah nama binatang, bukan sebuah nama perbuatan hina, tetapi adalah perbuatan menutup diri. Kafaro artinya menutup. Kemudian kalian kufur. Kalau kufur itu istilah untuk orang yang meniadakan nikmat Allah. Lalu kalian kafir artinya menutup diri dari ajaran Rasulullah SAW dan Allah itu sendiri. Dan itu faktanya memang kalian menutup diri gitu loh. Kalian menolak setiap apa-apa yang coba disampaikan, bahkan yang dikatakan Yesus sekalipun bahwa Tuhan hanya satu, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan aku hanya utusan. Kalian menolak itu. Lalu itulah istilah yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana suara saya, Bang Aris? Bagus sekali, suara. Ya, tunggu, sebelumnya lagi pula Tante Uti berkata, bukannya kalian ini memerangi kafir-kafir. Beribu-ribu kali umat Islam mengatakan asbabun nuzul ayat itu turun apabila ketika kami diperangi. Kami boleh memerangi orang yang memerangi kami, karena kami tidak menganut sistem ditampar pipi kiri kasih kanan, karena itu tidak relevan kalau terjadi di zaman perang. Bagaimana mungkin ketika kemarin penjajah Belanda datang ke sini, kami harus memberikan pipi kiri apabila ditampar yang kanan? Tidak akan pernah merdeka kita. Lalu Islam itu agama rahmatan lil alamin, punya solusi setiap permasalahan yang ada. Lalu Tante katakan, bukankah kalian yang memerangi? Tante lupa, Tante tinggal di mayoritas Muslim. Kalau memang seperti yang Tante pahami ajaran Islam, kami memahami seperti yang Tante tuduhkan, sudah lama kalian digenosida. Sudah lama umat Kristen dibabat habis oleh umat Islam. Faktanya kami mengimani yang namanya pernyataan Rasulullah SAW, yaitu kami harus wajib taat kepada pemerintah yang sudah kami daulat menjadi pemimpin kami dan berdiri di bawah perjanjian yaitu Pancasila dan undang-undang. Buktinya Indonesia pernah dinyatakan sebagai negara yang pluralisme, negara yang bahkan dulu turis-turis pun sering datang ke Indonesia. Nah, tandanya apa? Mayoritas Muslim loh kami gitu. Kalau kami memang seperti yang kalian tuduhkan. Lalu Tante bilang lagi, ada ayat perang di dalam surah At-Taubah. Tante lupa dengan surah yang ada perkataan Yesus di dalam Lukas. Barang siapa yang tidak mau menjadikan aku rajanya, maka bunuhlah di depan mataku. Itu kurang radikal apa Yesus seperti itu? Memang seperti itulah utusan Tuhan. Nabi Musa pun berperang ketika dia memerangi suku Midian. Nabi Ibrahim juga, Nabi Samuel, Saul, semua tokoh-tokoh di dalam kitab perjanjian lama itu berperang. Mereka bahkan Elohim sendiri yang memerintahkan berperang. Lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad berperang membela negara, membela hak hidupnya, yaitu dia diboikot, diusir dari Mekah, kemudian dia berperang, lalu kalian katakan dia adalah seorang manusia yang kejam. Lalu mulailah datang hadis pelintiran yang mengatakan Nabi kami begitu dan begini, sementara musuh-musuhnya pada masa itu tidak pernah menuduhkan hal-hal yang dituduhkan oleh umat Kristen pada saat ini. Jadi kami berkewajiban membentengi akidah umat Islam. Terus terang Tante Uti, kalau Tante Uti percaya atau tidak, saya 20 buah hadis pelintiran yang saya dapatkan dari kaum Kristen. Mereka mempelintir hadis-hadis, terjemahan hadisnya dipelintir untuk apa? Biar kami terbelokkan akidah umat Islam. Itu tugas saya, tidak redo saya umat Islam yang awalnya tidak pernah membaca hadis, tiba-tiba dihadapkan dengan hadis pelintiran. Mereka terbengkokkan akidahnya hanya gara-gara umat Kristen menyatakan, ayo kalian akan masuk surga ketika mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Sementara perbuatan dosanya tidak diingat-ingatnya lagi, dia tidak membuat istilahnya pertaubatan yang jelas dengan cara beramal. Sementara Allah sendiri mengatakan, bukan Allah. Sementara Daud sendiri mengatakan perintah Tuhanlah yang paling baik. Bahkan Elohim mengatakan memerintahkan kepanjangan. Aku bingung kamu ngomong apa, kepanjangan. Saya menjawab semua apa yang tante omongan tadi, cuma 2 poin yang saya dapat karena kebetulan tadi kan sinyal saya hilang. Jadi saya menjawab semua. Tante itu sudah membuat stigma negatif. Tante bilang kami memerangi ayat-ayat perang. Lalu saya balikan dengan pernyataan Yesus, barang siapa yang tidak mau menjadikan aku raja, bunuhlah di depan mataku. Lalu itu adalah komparasi yang apple to apple gitu. Nah, itu jadi saya tidak mau dituduh begitu, saya pasti harus membela, saya harus mengcounter itu semua stigma negatif dari umat Kristen. Padahal kami mayoritas Islam, lihat, tidak satupun kami yang membantai-bantai seperti yang kalian tuduhkan. Ketika oknum langsung digeneralisasi, oh umat Islam itu semua pembunuh tuh. Padahal Pak Jokowi Islam, Pak Kiai Ma'ruf Amin Islam, Banser itu Islam, yang menjaga gereja siapa? Banser kan? Mereka Islam loh. Apakah mereka adalah orang-orang radikal? Nah, gitu. Terima kasih. Ya. Ya, boleh ngomong ya, Rifa ya. Ya, jadi ini yang ngomong nih panjang nih, 2 orang. Jadi saya dikasih kesempatan untuk menjawab 2. Jadi agak lama ya. Ya, karena 2, saya membalas 2. Kalau udah kepanjangan saya bingung, ini ngomong apa sih? Ya ilallah gitu kan. Ya, Aristo, ini ya. Inti dari perkataan kamu tadi, kamu mengatakan kamu itu Aristo menolak tuduhan-tuduhan yang melecehkan Nabi kami, gitu kan? Kamu mengatakan, oh Yesus dihina, gitu kan? Oh Yesus dihina. Tetapi kan yang kenyataannya adalah justru kalian menghina, gitu. Kalian menghina Yesus itu, merendahkan derajatnya sebagai Allah Bapa, Tuhan yang penguasa itu kalian rendahkan hanya sebagai nabi, gitu loh. Kenapa kalian lakukan itu? Nah, kalau kita ini kan bicara tentang akademik ya, kita bicara dari urut-urutannya ya. Dari antara kedua yang benar ini, adakah dari kitab kalian yang mengatakan, oh kamilah yang benar gitu loh. Tetapi di kitab kami jelas dikatakan, Elohim itu satu-satunya Allah yang benar. Ada proklamir, ada pengakuan, ada pernyataan yang sah bahwa Elohim itu adalah Allah yang benar. Ketika kamu mengatakan, oh saya tidak terima Tuhan, Nabi saya dilecehkan, tetapi justru kamulah orang yang melecehkan otoritas Tuhan Yesus itu, hanya kamu tempatkan menjadi nabi gitu loh. Karena apa? Karena apa? Ya karena kamu tidak tahu ya. Kamu mengatakan bahwa kamu menganggap Yesus itu cuma nabi, tetapi kamu itu karena kamu tidak tahu. Dan Muhammad pun memang sudah ditulis ya kan. Jadi Muhammad sudah ditulis bahwa dia memang akan memimpin kalian kepada penyangkalan besar-besaran gitu loh. Dia adalah nabi palsu itu. Semua orang yang menyangkal baik bapa maupun anak, dialah antikristus itu. Yang menyangkal bahwa Allah atau Kristus itu Tuhan itu telah datang menjadi manusia, dialah antikristus itu. Dan itu sudah digenapi di dalam Al-Maidah itu. Itulah kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu, Isa itu adalah Tuhan. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maksudnya Yesus Isa itu juga punya Tuhan gitu loh. Alkitab kami dengan jelas mengatakan, Rasul Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 2 juga mengatakan, orang yang menyangkal Kristus telah datang sebagai manusia, dialah antikristus itu. Nah sekarang kalau mau cari yang benar atau yang salah, di mana-mana yang namanya yang asli itu yang duluan gitu loh. Aristo, yang asli itu yang duluan. Mana bisa yang belakangan kamu bilang itu palsu gitu loh. Yang palsu itu kan istilahnya dia mengikuti yang duluan. Selalu ada yang duluan dulu, yang asli baru diikuti yang palsu. Nah, kalau kamu mau mengikuti dengan rendah hati bahwa Alkitab itu ada lebih dulu daripada Al-Quran. Lalu bagaimana kamu mengatakan bahwa
Alkitab itu palsu. Alkitab itu bilang Yesus bukan Tuhan. Sedangkan di kitab kami jelas mengatakan bahwa orang yang menyangkal Yesus Tuhan Kristus telah datang sebagai manusia adalah antikristus. Itu berlaku untuk orang yang di depannya. Setelah itu datang Nabi Muhammad, dia menyangkal terang-terangan memenuhi nubuat itu, gitu loh. Itulah alasannya kenapa kamu bilang Yesus cuma nabi ya, karena tuntunan dari rasul kalian, gitu loh. Tetapi jelas Aristo, Yesus itu Tuhan, mau bilang apa, mau disangkal kayak gimana pun, ya dia itu Tuhan. Ya, kenapa kamu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan? Ya, masalahnya begini, bukan Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, Aristo. Yesus justru mati di kayu salib itu karena mengaku sebagai Tuhan. Tetapi itu kan ada dalam konteksnya. Yesus itu datang bukan untuk dijadikan Tuhan, disembah-sembah sujud 5 kali sehari, 7 kali sehari, enggak. Dia datang bahkan untuk menjadi penebus dan juru selamat. Itu masalahnya, dia datang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Dia datang untuk mati, bahkan dia menubuatkan dirinya sendiri. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi masalahnya Yesus yang juru selamat itu, karena dia adalah hakikatnya Tuhan, makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kenapa tidak bisa melalui aku? Jelas di dalam Yohanes 14. Karena dia adalah Bapa itu sendiri. Jadi dia itu adalah Tuhan dan juru selamat kami. Itulah dia. Ketika dia mengaku anak Allah, lah itu dia artinya adalah dia mengaku Tuhan. Ketika dia mengatakan percayalah kepadaku, itu artinya sembahlah aku. Semua harus dari konteksnya dong. Harus lihat latar belakangnya gitu. Jadi jangan bilang Yesus nggak mengaku Tuhan. Dia bahkan mengatakan percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu yaitu mujizat-mujizat yang dia lakukan, mujizat keilahian. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi Tante Uti? Satu menit. Semua mujizat yang dia lakukan itu mujizat ketuhanan. Cuma dia yang disembah oleh malaikat, cuma dia yang ditakuti oleh setan-setan, cuma dia yang mengetahui isi dosa manusia. Cuma Tuhan yang mengampuni, menebus dosa. Dan dia melakukan semua pekerjaan-pekerjaan ketuhanan. Nah, untuk Riva, nah ini kan untuk Aristo. Nah, sekarang untuk Riva tadi mengatakan kalau kami diperangi, kami akan memerangi. Riva, aku mau kasih tahu Alkitab kami mengatakan, yang mengatakan begitu kami ini diperangi. Kalau kami diperangi, kami akan memerangi gitu loh. Ini pengajaran bukan dari Tuhan, Riva. Kalau Tuhan kami, dia mengatakan nggak begitu. Apakah Tuhan kami mengatakan kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah lebihnya kamu dari pemungut cukai di dalam Matius itu? Jadi kalau kamu memerangi orang yang memerangi kamu nggak beda dari orang-orang berdosa itu. Iblis itu melakukan hal itu. Lu tonjok ya gua tonjok lagi. Lu gebok ya gua gebok lagi gitu. Tante, saya banyak kali poinnya. Saya bingung nyatetnya soalnya. Setiap perkataan Tante tuh rasanya mau saya sanggah 10 kali Tante bilang tuh 100 sanggahan saya tuh. Gimana tuh caranya ini? Ya udah ini aja. Kan tadi saya membalas 2 ini, makanya saya bilang agak lama karena saya membalas 2. Makanya gini. Nggak, maksudnya enaknya tadi satu-satu. Aristo dulu, baru jawab, baru kamu gitu ya. Nah itu Riva. Nggak, ini abis ini saya aja, saya takut lupa. Ya. Abis ini nggak usah Bang Aristo, saya aja. Ini buat kamu. Jadi Yesus mengatakan kalau gigi tambah gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu setan yang ngajarin kayak gitu. Itu aja kita bilang begitu, gitu ya. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan yang mengajarkan gigi ganti gigi. Tinggal siapa yang mulai aja dulu, perang udah. Tinggal siapa aja yang berani mulai. Gitu kan istilahnya begitu. Oke.
Baik, terima kasih Tante Uti dengan penjelasan yang sangat panjang. Saya sebenarnya mendapatkan beberapa poin gitu kan. Kan saya bilang begitu ketika umat Kristen menjelaskan 10, maka saya menemukan bisa menyanggah 100 gitu. Tapi saya tidak memiliki pena, makanya ya udah yang saya ingat-ingat saja ya. Jadi pertama, Tante bilang kami adalah antikristus karena mengingkari Yesus. Oh, kan sudah saya bilang, kami ini justru menerima Yesus sesuai dengan pengakuan dia. Ketika dia mengaku di Yohanes 17 ayat 3, engkaulah tahu Tuhan satu-satunya, kehidupan kekal hanya mengenal Tuhan engkau satu-satunya dan mengenal aku yang kau utus. Kami mengimani bahwa dia hanyalah utusan sebagai penyampai firman. Sebagaimana dia katakan, segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka. Lalu kami tidak memaknai perkataan aku dan Bapa satu menjadi satu, artinya satu daging sosis, yaitu orangnya itu juga. Karena apa? Karena Yesus juga berkata kepada muridnya, kepada Bapa, jadikanlah mereka satu dengan aku sebagaimana engkau dan aku satu. Jadi kami memiliki akal untuk memahami ayat aku dan Bapa satu ini, artinya bukan satu dalam bentuk wujud. Itu yang kami pahami, karena Yesus berkata, jadikanlah mereka murid-murid ini satu dengan aku sebagaimana engkau dan aku satu. Apakah Yesus meminta muridnya menjadi Tuhan? Kan tidak kan? Kami tidak terikat dengan dogma Trinitas. Lalu, kami bukan antikristus, buktinya kami melakukan semua yang di pasal Matius itu. Perintah sholat, bersujud, Yesus bersujud, kami bersujud, Nabi Daud dulu bersujud, Nabi Ezra dulu bersujud, Elohim perintahkan bersujud, bahkan Elohim menyatakan dirinya di dalam imamat, inilah aku Tuhan, akulah Tuhan. Tiba-tiba dia menyamar jadi manusia, dia nggak ngaku Tuhan. Berarti ada perubahan karakter tentang Elohim dan Yesus. Tuhan versi roh, dia tegas, dia jahat, dia memerintahkan Samuel dan Saul berperang, dia perintahkan di imamat, hukum mata ganti mata, bahkan kata Yesus, kalau tanganmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah, potong silang. Kalau matamu menyebabkan kamu berzina, maka congkellah matamu. Lalu Tante bilang, oh tidak, itu ajaran dari setan. Berarti Tuhan perjanjian lama adalah setan. Kalau begitu, ketika Tuhan di perjanjian lama menyatakan dengan terang-terangan hukum nyawa bayar nyawa, bahkan lalu tiba-tiba berubah dia menjadi manusia, menjelma jadi manusia, dia katakan tampar pipi kiri kasih kanan. Padahal dia sendiri ketika ditampar oleh Hansip Romawi, Yesus tidak memberikan pipi kanannya. Apakah ini hanya kiasan? Bagaimana cara implementasi hukum kasih pipi kiri, ditampar pipi kiri kasih kanan ketika kita sedang diperangi? Ada maling masuk ke dalam rumah kita mau peluk mereka. Mereka menampar kita kasih lagi pipi yang kanan. Apabila maling masuk rumah kita, tidak boleh kita melakukan perlawanan. Artinya Tuhan itu maha mengetahui apa yang akan kita alami ke depan, makanya diberikan hukum-hukum. Lalu Yesus memang mengatakan, berdoalah untuk musuhmu. Oke, saya sangat setuju dengan ajaran ini. Tapi apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu terjadi di zaman perang, aduh, nggak akan pernah merdeka kita, saya bilang. Itu tidak relevan gitu. Bahkan kan sudah saya bilang juga ada ayatnya. Ketika dia berkata yang benar, dia ditampar sama Hansip Romawi. Dia tidak memberikan ini pipiku satu lagi. Itu ada ayatnya di dalam kitab Yohanes, bukan? Tidak ada Yesus mencontohkan ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Dan Tante mengatakan bahwa kami antikristus itu salah besar. Kami menerima Yesus sesuai dengan pengakuannya. Dan Tante bilang kami mengingkari ketuhanan Yesus karena memang tidak ada pernah dia mengaku Tuhan. Bagaimana mungkin hal yang sangat fundamental ini dia tidak lakukan? Apakah dia mau membingungkan umat manusia? Dia adalah Tuhan tapi tidak mengaku Tuhan. Oh, dia ingin menjadi ini bukan untuk bukan untuk disembah-sembah. Lah untuk apa Tuhan kalau bukan untuk disembah-sembah? Mau dijadikan teman. Pertamanya dari Tuhan, kemudian dari Tuhan menjadi Tuhan terus menjadi teman. Aduh Tante, sedangkan orang Bani Israel saja Tante, nama Yod He Vav He itu saja mereka tidak berani menyebut saking memuliakan Tuhan. Ada perintah bersujud di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada perintah untuk mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam perjanjian lama. Jangan-jangan Tante, sadarlah, Tante yang salah bertuhan. Jangan-jangan Tuhan perjanjian lama itu berbeda dengan Tuhan perjanjian baru. Karena Tuhan perjanjian lama tidak pernah menubuatkan bahwa dia akan menjadi manusia. Tante pernah mengutip ayat bahwa saya harus menjawab karena saya tidak mau umat Islam mengikuti apa stigma Tante. Ini kewajiban saya mengcounter semua ini gitu. Banyak poin yang Tante sampaikan. Saya harus tangkis semuanya gitu. 1709. Nah Aristo kalau mau bicara saya kasih waktu, saya hanya akan mendengar kamu bicara dari 17 jadi 1712. Oke. Aristo 1712.
Ya, jadi gini ya, saya buka link dialog interaktif. Saya khususkan kepada semua, baik Kristen atau Islam, nggak apa-apa masuk. Silakan bertanya ke kami yang ada narasumber di sini. Kami kasih waktu bertanya, kemudian akan dijawab oleh para narasumber, ya, saya dan khususnya saya dan Ibu Uti Mena. Jadi persilakan untuk Islam dan Kristen silakan masuk bertanya. Nah, sekarang saya jawab dulu pertanyaan Ibu, ya. Sangat pelan-pelan saya akan jawab pertanyaan Ibu. Ibu Uti Watimena, ini bukan perkara duluan atau belakangan. Bukan masalah itu. Bukan masalah kitab Ibu lebih datang duluan, kitab kami datang belakangan. Masalahnya adalah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Soal itu datang duluan, datang belakangan itu no problem, nggak ada masalah, kan begitu. Yang jadi urgensi yang paling pas adalah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau saya izin live Bang Aristo, mama saya telepon, mohon maaf ya. Saya harus tinggalkan diskusi ini. Oke, Tante Uti, nanti kita lanjutkan lagi diskusi abadi kita. Rival abadi saya, mungkin selama-lamanya kita akan berdiskusi. Baik, Bang Aristo, mohon maaf saya harus meninggalkan tempat dan memotong pembicaraan Bang Aristo. Orang tua saya menelpon dan saya menggunakan handphone ketika StreamYard ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tante Uti. Nah, jadi Ibu, bukan masalah duluan atau belakang, enggak. Tetapi mana yang benar dan mana yang tidak benar. Begitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau masuk pada substansi daripada kitab-kitab terdahulu dan kitab saya Al-Qur'an, tidak ada secara eksplisit di dalam kitab-kitab suci terdahulu yang kemudian menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Itu masalahnya. Bahkan di dalam kitab Ibu sendiri itu sudah sangat jelas Yesus memerintahkan kepada pada sahabat Kristen semua untuk tidak menyembahnya sebagai Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 3, Markus pasal 12 ayat 29, Matius pasal 4 ayat 10, Matius pasal 10 ayat 40. Nah, itu jawaban saya untuk Ibu. Nah, karena ini sudah ada yang masuk, maka kita kasih kesempatan dulu bagi bagi teman-teman para audiens yang masuk. Silakan dari siapa, Bapak? Gembala. Oh, Pak Gembala. Silakan, Pak. Tes dulu apakah suara saya terdengar. Bagus sekali. Tapi maaf, saya kayaknya harus bicara dulu sebentar ya. Ya. Sebentar. Ini Aristo, saya harus jawab Aristo dulu. Karena nggak terdengar suara Ibu Uti. Oh, nggak terdengar ya? Oh, mute ya? Di mute? Ya. Enggak. Mungkin Bapak Gembalanya jaringannya kurang bagus. Sebelum ini ya, habis ini baru buka tanya jawab ya, Aristo. Ya. Jadi gini Aristo, ketika kamu mengatakan bahwa bukan masalah yang duluan atau yang belakangan itulah yang benar, oh tidak, kamu harus terima kenyataan bahwa yang duluan itu selalu yang asli, karena itu adalah standar. Sekali lagi, nih standarnya asli ini dibikin yang dulu ini, baru yang kedua baru dibikin duplikatnya, selalu begitu ya. Karena yang duluan itu standar. Jadi Alkitab nggak bisa kamu bilang itu bukan firman Tuhan, karena yang datang duluan itu adalah Alkitab. Itulah standarnya. Muhammad sendiri mengatakan kamu tidak ada pada agama yang sebenarnya kecuali mengikuti Taurat, Injil, dan Zabur. Lalu Muhammad sendiri dikatakan ketika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang kitab, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab itu sebelumnya. Jadi Allahmu sendiri menyuruh kalian itu melihat yang duluan.
Dan jelas sekali di dalam Quran kalian itu jelas mengungkapkan kepada kami bahwa semua ayat-ayat, cerita-cerita yang diambil di dalam Quran itu adalah berasal dari Alkitab. Jadi nggak bisa kamu, Muhammad sendiri menggunakan referensi-referensi tentang nabi-nabi Israel itu dari Alkitab. Karena dia sendiri mengatakan orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Al-Baqarah 2 ayat 121. Iya, jadi udah ada 3 pengakuan bahwa kamu itu tidak berada pada ajaran yang benar ketika tidak mentaati, tidak menuruti Taurat, Injil, dan Zabur. Ya, dengan perkataan itu sahlah apa yang tertulis di dalam Quran kalian yang menulis kisah tentang Taurat itu, kisah tentang Musa, tentang Zabur, tentang kata kalian Nabi Daud, padahal itu adalah Raja Daud, bukan Nabi. Lalu kalian bicara tentang Injil. Jadi nggak bisa kamu mengatakan Alkitab itu palsu, sedangkan kamu enggak, karena Alkitab itu justru merupakan referensi dari nabimu untuk membuat kitab baru, gitu loh. Lalu ketika kamu mengatakan mujizat Muhammad itu adalah bahwa diberikan Alkitab. Sekarang saya bukannya merendahkan, tetapi saya hanya mengatakan bahwa mujizat Alkitab itu bukan mujizat. Karena Alkitab itu sama prosesnya dengan kami. Kami tidak menganggap bahwa Alkitab yang kami tulis ini, yang ada sekarang ini adalah mujizat. Oh tidak. Mujizat Yesus itu adalah dia datang ke dunia, dia jadi manusia, dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi makan puluhan ribu orang. Nah itu mujizat yang mengenai hati nurani orang, yang memberikan kesadaran kepada orang-orang bahwa yang memberikan kesadaran orang-orang bahwa mereka itu bergantung kepada Allah, kesadaran bahwa Allah itu Maha Kuasa. Itu maksud diberikannya mujizat. Ketika kamu mengatakan bahwa Allah itu punya Nabi Muhammad punya mujizat, oh tidak. Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia tidak punya mujizat. Al-Ankabut surah 9 ayat 50. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya mujizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi Muhammad mengaku bahwa dia hanya sebagai guru, pemberi peringatan. Soal mujizat itu urusan Tuhan katanya. Jadi ini mematahkan semua pendapat kamu. Lalu kamu memakai yang itu tadi, Yohanes 17, Aristo, kamu salah. Sudah itu aja. Kenapa kamu cuma comot ayat? Yohanes 17 ayat 3 itu tidak berkata bahwa tidak bicara tentang ketauhidan. Itu bicara tentang satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satunya Allah. Dan yang Yesus mengaku utusan di situ, ayat yang kelima mengatakan bahwa dia yang utusan itu telah datang, dia itu ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia jadi utusan. Ayat yang kedua yang memberikan hidup yang kekal itu adalah Yesus dan adalah Elohim dan utusan Elohim. Kamu salah baca ayat. Markus 12 ayat 29 yang saya kasih tahu tadi. Itu perkataan Musa, bukan perkataan Yesus yang mengatakan Tuhan itu Allah kita. Oh bukan. Yesus cuma disuruh baca ayat itu. Jadi semua ayat-ayat yang kamu kasih tahu itu ngawur, gitu loh. Ngawur. Udah gitu. Ya, silakan Pak Gembala. Halo. Pak Gembalanya nggak ada. Kalau nggak ada, silakan. Aristo. Suaranya apakah terdengar? Terdengar, Pak. Kami dengar, saya dengar. Baik, saya hanya sebentar aja ya. Ya, boleh. Karena Bapak Aristo menjadi moderator, jadi saya tujukan kepada Bapak moderator. Baik. Tadi saya hanya menambahkan, bukan untuk mempertentangkan, tetapi mari kita berpikir secara akademis, karena dialog ini kan bukan untuk saling menghujat. Mengenai pernyataan bahwa yang itu standarnya. Oke, sekarang standar itu kita terapkan kepada Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi menerima
ketika Yesus memberitakan Injil? Kan tidak. Orang-orang Yahudi juga akan bilang, kamu tuh kitabnya kitab palsu, yang benar adalah kitab Taurat. Kan seperti itu. Jadi tidak bisa kita bilang yang duluan adalah yang benar. Tetapi di dalam agama Abraham itu kan mengesahkan Allah. Ibrahim, Musa, Yesus sendiri ketika ditanya apakah ajaran yang utama, yaitu menyembah kepada Tuhan yang Ehad, Tuhan yang Esa, Maha Tunggal, tiada duanya. Kita semua tahu bahwa di dalam ayat-ayat Bible tidak ada ditemukan Yesus berkata, sembahlah aku Tuhan. Itu kan nggak ada. Tetapi orang Kristen menjustifikasinya Yesus datang dengan para malaikat, penguasaan ini terhadap itu. Itulah yang asumsikan sebagai Yesus juga Tuhan. Begitu. Nah, jadi saya hanya menambahkan bahwa Al-Quran itu tidak seperti Injil. Ketika Yesus turun kan mewartakan Injil, itu ada, saya nggak hafal ayat-ayatnya. Tetapi Yesus memberitakan Injil, kabar gembira tentang datangnya kerajaan sorga. Nah, dari situ kita bisa lihat Yesus juga berkata, aku datang bukan untuk menghancurkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Kan ada kata-kata Yesus seperti itu. Kalau Islam tegas, bukan mencontek, bukan menjiplak, karena satu benang merah dari Allah yang sama sejak zaman diciptakannya Nabi Adam, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Yesus Kristus, kemudian kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu bukan mencontek, ngarang-ngarang cerita, tetapi mengkoreksi. Beda. Kalau Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, Nabi Muhammad diberikan wahyu Al-Quran untuk mengkoreksi Taurat dan Bible. Apa yang dikoreksi? Dari kekotoran pena-pena kotor. Yesus marah kepada para kaum munafik di bait Allah yang telah mencemari ayat-ayat dalam Taurat. Begitu. Islam bukan marah kepada Injil, Al-Quran bukan marah kepada Injil, tapi kepada Bible yang sudah banyak campur tangan. Kan itu kita sudah tahu. Gospel aja dalam bahasa Inggrisnya kan gospel according to, menurut Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Artinya itu bukan firman Tuhan. Ketika Yesus disiksa dalam Via Dolorosa, ketika Yesus disalib, itu kan bukan firman Tuhan, merupakan firman wartawan. Ada yang menceritakan kisah sedihnya, kisah perihnya Yesus di Via Dolorosa. Begitu moderator, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Gembala. Silakan ditanggapi Ibu. Oh, tadi katanya untuk moderator, jadi ya itu menasihati moderator, bukan buat saya. Ya, tapi maksudnya gini, maksudnya dia beliau memberikan ini ke moderator, nanti moderator yang akan memberikan lagi ke Ibu Watimena. Oh gitu. Ya, tapi kan saya udah dengar ya. Saya udah dengar. Oh, ya. Jadi gini Aristo ya, jadi gini, semua yang kalau dari pembicaraan kita nyatalah kepada saya karena kalian itu mengambil ayat-ayat yang kalian suka saja gitu loh. Kalian suka aja yang kalian ambil-ambil seperti Yohanes 17 ayat 3. Oh kayaknya ini mendukung ya bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Padahal dibilang Allah yang benar itu yang satu-satu di antara yang ngaku-ngaku benar. Itu tidak bicara tentang ketahuitan Tuhan yang satu. Lalu orang-orang Yahudi itu mengenal Allah yang Elohim. Elohim itu memang Allah yang Esa, ya. Nah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esanya di situ Allah itu Elohim, Yahweh, Tuhan itu Elohim. Elohim itu kalau kita urut-urut bahasa Ibrani itu jamak, bukannya satu, bukan satu
satu numeral gitu, satu biji, satu angka, bukan. Satunya itu dalam satu kesatuan. Dari nama Elohim aja kita sudah tahu, orang Kristen sudah tahu Elohim itu adalah Allah yang dalam bentuk perulang, satu kesatuan, Tritunggal, sudah dikasih tahu, Tritunggal yang merujuk kepada satu nama penguasa alam semesta ini yang disebut YHWH. Allah yang Tritunggal, tidak sama dengan yang kalian bilang satu dalam bentuk angka-angka, satu numerik begitu, enggak. Itu sudah mengidentifikasikan bahwa kami itu memang Allah yang Tritunggal. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa, sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa tidak ada ya data eksplisit yang mengatakan Yesus itu mengaku Tuhan. Ya ampun, Yesus sendiri mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus mengatakan seperti itu karena dia dari awal udah dipanggil Tuhan. Oke? Dan itu bukan berarti dia akan melempar orang yang menyebut dia Tuhan, menyembah dia Tuhan. Oh tidak, itu bicara tentang konteksnya adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang ngomongnya Tuhan, Yesus itu Tuhan, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Itu bicara seperti itu. Bukan Yesus akan melempar ke neraka orang yang menyembah dia Tuhan. Maaf, itu salah lagi. Jadi semua yang kamu katakan itu salah. Lalu tadi Gembala mengatakan bahwa Taurat itu diimani oleh orang-orang Yahudi. Ya memang iya. Ya, tetapi kata kamu Taurat itu apa tadi? Orang Yahudi itu menolak apa tadilah, kelamaan ya. Orang Yahudi itu menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maaf, kitab Taurat itu justru menubuatkan tentang kedatangan Yesus itu. Taurat itulah yang paling gamblang ya, yang menunjukkan kepada manusia bahwa manusia tidak bisa melakukan seluruh hukum Taurat dan hukum Taurat itu tidak membawa orang kepada keselamatan. Nabi Daud aja mengatakan tak seorang pun bisa memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mazmur 49. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Raja Daud mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk menebus dosanya itu, tetapi dia menyatakan bahwa dia selamat karena ditebus. Kata tebusan, kata juru selamat itu sudah didengung-dengungkan dalam kitab Taurat. Justru Taurat itulah yang mendengungkan bahwa Elohim itu adalah penebus dan juru selamat. Bahkan bukan cuma didengungkan, disosialisasikan. Elohim mengatakan, akulah yang menebus engkau. Akulah yang menebus engkau. Selalu berkata begitu. Lalu dia memberikan sosialisasinya dengan menunjukkan bahwa bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah perbudakan. Perbudakan Mesir itu dibawa sendiri oleh Elohim masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu dikatakan oleh Elohim bahwa itu adalah perlambang tanah perbudakan, itu adalah mereka diperbudak oleh dosa. Lalu Elohim sendiri yang menebus mereka, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Sejak awal orang-orang Taurat itu tahu tentang penebusan dosa itu dengan darah. Nggak ada yang cara amal, darah dengan darah. Jadi salah kalau kamu bilang Taurat itu nggak kenal Yesus. Oh maaf, orang-orang Yahudi pada zaman sekarang ini masih menunggu nubuat tentang penggenapan tentang nubuat tentang Mesias itu. Tetapi yang jadi masalah adalah orang-orang Yahudi itu hanya tidak menerima bahwa penggenapannya itu adalah Yesus. Mereka maunya yang lain. Tetapi untuk menunggu kedatangan Mesias itu mereka masih menunggu itu, gitu loh. Lalu apalagi itu tadi itu? Ya, yang menurut according to para penulis Injil, menurut ini, oh maaf, para penulis Injil itu adalah murid-murid Yesus, ya, murid-murid Yesus. Kalau dia adalah murid Yesus, ya tentu saja merupakan narasumber yang jelas. Karena dia bersama-sama dengan Yesus, dia juga adalah aktor pemain sejarahnya. Dia mencatat semua kejadian-kejadian dan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Yesus. Kalau dia mengatakan according to, menurut ini, oh salah, itu hanya peribahasa karena mereka itu adalah saksi mata. Bandingkan dengan kitab hadis. Hadis itu, apakah penulis hadis itu adalah rasul? Oke.
Apakah mereka para penulis hadis itu yang mengatakan ini dirawayatkan ke sini, meriwayatkan Ali, A meriwayatkan kepada B, B meriwayatkan kepada C, C meriwayatkan kepada D, sampai panjang sekali saya baca itu meriwayatkan. Semua informasi kalau udah disampaikan turun-temurun, dan dia bukanlah rasul itu sendiri, tidak ada pemutusan bagi orang yang menulis hadis itu, ya itu nggak bisa dijaga keabsahannya. Para penulis hadis itu apa mereka tuh rasul? Ya kan, kalian jadikan kitab suci, apa mereka tuh rasul? Kan mereka cuma kerabatnya Muhammad. Apakah mereka kecipratan gitu dapat tugas ya? Seorang rasul itu mereka ditugaskan langsung, diberi tanda, diberi kuasa. Tetapi kan hadis hanya kerabat yang menulis. Lalu ini disampaikan ke ini sampaikan ke ini sampaikan ke ini. Nah, ini kalau dengan begitu mana yang lebih valid kemana? Itu saja. Boleh nambah lagi nggak Pak Aristo? Nambah, silakan. Boleh. Ini saya dengan tetap mempertahankan sisi akademis ya, dengan segala hormat dan kasih kepada Ibu Uti Watimena. Ibu Uti tidak berkata jujur ketika mengatakan bahwa pengarang gospel adalah murid-murid Yesus. Sudah diketahui bersama para romo, para pastor, para pendeta bahwa Santo Lukas itu bukan murid Yesus. Dia tidak hidup di zamannya Yesus. Nah, itu satu. Saya lupa yang satu lagi itu bukan murid Yesus. Tinggal dua, itu masih ada perdebatan. Lalu kalau di Injilnya Lukas, dia itu menulis surat berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat. Bu, mohon maaf saya nggak hafal ayat Injil Santo Lukas. Dia bilang, berdasarkan cerita-cerita yang beredar di masyarakat, maka aku menulis cerita dari para saksi mata, ya kan? Lalu aku susun dengan rapih. Mohon maaf saya tidak hafal teksnya, saya hanya bicara garis besarnya. Tapi saya koreksi Ibu bahwa Santo Lukas bukan murid Yesus, tidak hidup di zaman Yesus. Itu Bu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam Islam panduannya itu dua, Ibu betul, Al-Quran dan hadis. Tetapi urutannya Bu, Al-Quran duluan. Jadi kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, itu sudah bisa dipastikan gugur karena pegangannya adalah yang paling tinggi Al-Quran. Sama contohnya kita, Indonesia, punya Undang-Undang Dasar 45. Ada undang-undang yang lain. Tetapi kalau dia bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila, otomatis harus digugurkan. Sama kurang lebihnya seperti itu. Begitu Bu. Makasih Pak Aristo. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Gembala atas kehadirannya sore ini. Nah, jadi gini, saya tambahkan Ibu. Ya, tadi Ibu mempermasalahkan tentang dari ini. Jadi disiplin memahami hadis itu ada yang namanya jadi bisa sambung. Kenapa diriwayatkan oleh ini, diriwayatkan ini? Itu tandanya Bu, menegaskan bahwa hadis itu sampai kepada orang yang menulis sejaman dengan Rasulullah SAW, disebut dengan sanad. Jadi sanadnya itu nyambung, begitu. Maka ketika orang itu menyampaikan hadis palsu, itu bisa ketahuan mana palsu mana enggak, sanadnya. Jadi nanti Ibu pelajari apa itu sanad, ya. Jadi sanad itulah yang kemudian menjelaskan bahwa hadis itu asli atau tidak. Nah, saya kira kalau kita mau berbicara masuk pada substansi hadis, Ibu akan kesulitan karena saya sangat mengerti Ibu tidak memahami itu, ya. Nah, yang seterusnya adalah tadi Ibu banyak sekali menjelaskan. Saya sendiri juga agak sedikit bingung, ya kan, tentang nubuatan, dan karena terlalu banyak yang Ibu sampaikan sehingga saya kesulitan yang mana. Tapi intinya adalah
sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, Bu, ya, itu tidak ada secara eksplisit yang kemudian menegaskan bahwa Yesus itu Tuhan. Sampai sekarang yang Ibu pegang juga itu tidak ada menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan. Saya punya ada 5, Bu. Nih. Ada 5. Saya tidak pernah menemukan satu ayat pun di dalam Bible kemudian Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Enggak ada. Bahkan lebih daripada itu, Yesus memerintahkan untuk penyembah kepada Allah. Buka Matius pasal 4 ayat 10. Matius pasal 4 ayat 10 Ibu Uti bacakan kepada saya. Kalau Ibu Uti nggak percaya. Matius pasal 4 ayat 10, Ibu buka mute-nya. Mute-nya dibuka. Kita terakhir karena sudah 1 jam lebih, Bu. Mute-nya dibuka dulu. Oke. Ya, Matius, maka berkatalah Yesus kepadanya. Ya, bentar ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Saya tegaskan, di dalam konteks ayat itu Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanmu. Pertanyaannya, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dalam ayat itu Dia tidak berbicara sembahlah aku? Artinya di dalam ayat itu menegaskan bahwa Allah dan Yesus itu adalah 2 hal yang berbeda. Karena di dalam konteks ayat itu, Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Secara konteksnya jelas, Bu. Ya. Yesus mengatakan untuk menyuruh menyembah kepada Allah. Ya kan? Kenapa Yesus nggak menyuruh menyembah kepada dirinya kalau dia adalah Tuhan? Bukankah ayat itu Dia sendiri yang berbicara? Ya, sudah Aristo bisa dijawab karena waktu kita udah ini ya. Jadi saya jawab dulu pertanyaan Gembala, lalu Aristo tutup dalam kesimpulan, saya juga tutup dalam kesimpulan, udah ya. Siap. Ya, karena ya, jadi gini Aristo, saya akan jawab yang duluan yang tentang Matius ini, lalu saya naik ke atas ya, semua pernyataan dari Gembala juga. Aristo, di sini saya kasih tahu ya. Sudah saya bilang Alkitab itu kontekstual, Aristo. Sekali lagi, Alkitab itu kontekstual. Jadi kamu nggak bisa ambil ayat sesuka yang kamu mau. Yang ayat yang mengatakan begini ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat ini tidak mengatakan seperti yang kamu kira, Aristo. Sekali lagi, tidak mengatakan seperti yang kamu kira. Tidak mengatakan bahwa Yesus menyuruh iblis menyembah Tuhan. Karena kalau kita baca latar belakangnya, Yesus sudah mengaku Tuhan di situ. Oke? Jadi ketika Yesus menyuruh iblis untuk menyembah Tuhan yang dimaksud di situ adalah Dia sendiri. Sekali lagi, Tuhan yang Dia maksudkan di situ adalah Dia sendiri. Ini ayatnya yang ke-7 ya. Jadi iblis sama Yesus itu saling menyerang dengan memakai ayat. Mereka saling serang dengan memakai ayat-ayat dari perjanjian lama. Lalu ketika iblis mengatakan bahwa ada tertulis, jikalau engkau anak Allah, gitu kan? Jikalau engkau anak Allah, lalu dia katakan jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu Yesus dengan gamblang mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah itu dia. Iblis mencobai Yesus dengan mengatakan jikalau kamu anak Allah. Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu artinya Yesus mengaku bahwa Dia itu anak Allah yang sekaligus Tuhan Allah. Lalu ketika Dia menyuruh iblis untuk menyembah kepada Allah, itu kan Dia mengutip ayat untuk mengingatkan iblis untuk menyembah Elohim yang sudah Dia akui adalah Dia sendiri.
Sama kayak saya ngomong sama anak saya, kamu harus hormat kepada orang tuamu. Saya nggak perlu kasih tahu iblis, kamu harus hormat kepada saya. Karena anak saya sudah tahu siapa saya. Saya udah kasih tahu dan dia sudah tahu saya adalah orang tuanya. Ini konteksnya, oke? Kamu salah. Lalu kata gembala yang menyalah-nyalahin Lukas. Nah itu dia. Maaf sebentar. Maaf sebentar Bapak Aristo, Ibu Uti Watimena yang saya kasih dalam Allah. Tadi saya masuk permisi. Terus sekarang ada kerjaan, saya permisi pula mau meninggalkan room ini. Terima kasih kesempatannya Pak Aristo, Ibu Uti Watimena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, sama. Ya, jadi gini, ya pengarang gospel adalah, saya bilang pengarang gospel itu adalah murid Yesus. Memang benar, Lukas itu dia bukan masuk dalam 12 murid, tetapi ada tercatat bahwa selain 12 murid itu ada lagi murid yang ke-70 orang. Dan Lukas itu termasuk dalam murid yang ke-70 itu. Dialah yang mencatat kisah perjalanan satu tim para rasul itu. Karena apa? Karena dia itu ada di situ. Dia masuk dalam tim kisah para rasul. Jadi salah sekali ketika kamu mengatakan siapa sih Lukas itu? Hanya kamu mengatakan bahwa Lukas sendiri mengaku bahwa dia mengumpulkan keterangan-keterangan dari orang-orang. Ya tentu saja, karena saksi-saksinya bukan cuma Lukas, saksi-saksinya justru banyak bersama-sama dengan dia, karena dia satu tim dalam pelayanan ketika disuruh oleh Yesus untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, membangun gereja. Dia adalah salah satu juga dari murid, walaupun yang ke-12. Dia mencatat kisah para rasul karena dialah pelaku kejadian di situ. Lalu dia mencatat semua yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan pengesahan-pengesahan dari temannya. Itu yang dimaksud gitu loh. Teman-temannya, saksi yang lain memberikan sumber yang jelas juga. Justru dia yang lebih elegan, yang lebih terpercaya, yang lebih valid kesaksiannya dibandingkan dengan kesaksian dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya mengaku, aku terima wahyu, lalu dia sampaikan. Aku terima wahyu, lalu dia sampaikan. Lalu disampaikan kepada orang-orang, katanya disuruh menghafal. Dia tulis di lempeng-lempeng batu. Tetapi tidak ada data yang empiris. Siapa yang mengejawantakan wahyu itu kepada Muhammad? Nggak ada. Muslim harus terima kenyataan ini. Bagaimanapun kalian menolak bahwa Muhammad menerima wahyu, tetapi kalau kalian menolak, itu artinya kalian hanya asal imani. Yang kita bicarakan ini adalah akademisi. Jadi kita harus bicara mana buktinya bahwa Muhammad menerima wahyu dan dia jawantakan kepada murid-muridnya gitu loh. Lalu yang dikatakan according to, menurut ini loh, Muhammad juga, para penulis itu juga mengatakan bahwa itu menurut Hafs gitu kan. Ada beberapa menurut Hafs atau menurut siapa gitu. Lalu dia menuliskan di lempeng-lempeng batu. Lalu gini pertanyaan saya. Muhammad meninggal setelah itu 20 tahun baru ditemukan tulisan-tulisannya. Lalu pertanyaan saya, ketika tulisan itu dibukukan, siapa yang mengesahkan itu loh? Siapa yang tahu kalau itu adalah kebenaran lah? Orang Muhammadnya juga udah meninggal gitu loh. Ya, Quran kamu juga menurut Hafs, menurut ini, lalu diceritakan kembali. Itu kalian nggak punya standar untuk menyalah-nyalahkan kami gitu loh. Ketika Muhammad mengatakan bahwa dia terima wahyu, buktinya nggak ada. Lalu ketika Quran itu di kanon, pengesahannya juga nggak ada. Beda dengan Alkitab. Alkitab disahkan setelah jadi buku, dia disahkan 2 kali, disahkan oleh orang-orang yang masih ada pada masa itu, ya kan? Kalau Al-Quran kamu itu dia nggak satu versi kan? Mana ada versinya satu? Banyak versi. Sedangkan Alkitab itu ya itu saja. Kita perjanjian baru dan perjanjian lama gitu loh. Apalagi tuh? Ya itu saja yang saya tangkap. Yang lainnya ya itu saja. Ya, Aristo. Jadi kesimpulannya adalah Aristo cuma ngelantur. Iya, ngelantur.
Saya sudah buktikan salah semua itu. Wailau loh. Oke Bu, karena di tempat saya sebentar lagi waktu sholat. Ya. Jadi saya simpulkan lalu saya tutup ya Bu. Ya, simpulkan, silakan. Oke. Ya, jadi intinya Bu, apa yang Ibu sampaikan itu jauh dari fakta Alkitab. Ya. Tadi saya berangkat di Matius pasal 4 ayat 10 itu tidak konteks ayatnya berbicara lain, ya Ibu sampaikan lain, artinya jauh dari konteks. Konteks ayatnya sudah sangat jelas. Oke, nggak masalah, nggak apa-apa. Perihal tuduhan Ibu tentang Nabi Muhammad dan kitab saya, ya itu sah-sah saja. Tapi ketika Ibu menyampaikan tentang siapa yang menulis, siapa saksi dan lain sebagainya, para sahabatnya, ya. Ketika hadis itu, jadi Al-Quran itu prinsip daripada Islam itu dua Bu. Ya, beriman kepada Al-Quran dan hadis. Ya, kevalitan hadis itu ditentukan oleh sanadnya. Sanad itu adalah siapa periwayatan dan siapa menulis. Makanya saya analogikan. Misalnya gini, saya orang pertama yang menulis itu. Lalu kemudian diturunkan ke Ibu Watimena. Ini ditulis oleh Aristo, kemudian diturunkan lagi kepada siapa? Gembala, lalu kepada siapa? Kepada Rifa, gitu. Itu ketahuan Bu. Itu fungsi daripada sanadnya. Ya, artinya saya, ya, atau orang pertama itu yang terhubung dengan sanad itu yang membuktikan bahwa orang itu hidup sejaman dengan Rasulullah. Ya, kalau kita berbicara kitab Ibu, ya terlalu panjang kalau saya akan berbicara ke itu, dan waktu kita mungkin tidak akan cukup karena waktu kita sebentar lagi. Di tempat saya sudah mau waktu sholat, sudah 1,5 jam kita live. Luar biasa Ibu, militan sekali Ibu Uti Watimena. Jadi kesimpulannya adalah bukan kami yang menyerang umat Kristen, tetapi yang menjadi problem terbesarnya adalah kitab umat Kristen itu sendiri. Jadi teman-teman Kristen itu dihadapkan dengan ayat-ayat yang ada di Bible. Kemudian yang kedua, kami tidak sedang mendiskreditkan Yesus, tidak. Dari awal sudah saya tegaskan bahwa kami beriman kepada Yesus. Kami sangat memuliakan Yesus. Itu intinya. Oke, Ibu Watimena, terima kasih sudah hadir pada sore ini. Dan kalau Ibu mau terbitkan di channel Ibu, nanti silahkan, nggak apa-apa, sah, legal, nggak ada repot-repot kalau saya. Silakan. Pak, nama channelnya Aristo Channel ya? Bukan. Ya, nanti saya kirim di WhatsApp saja. Ya, hari Sabtu ya. Jadi Ibu, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, dukung terus channel ini agar teman-teman bisa mendapat notifikasi dari kami. Dukung juga channel Uti Watimena. Beliau ini adalah owner daripada dengan nama channel Uti Watimena. Silakan didukung channel beliau. Dukung juga channel saya, Jim Media Channel. Ya, saya menunggu juga komentar-komentar terbaik dari teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya dan Ibu Watimena pamit undur diri. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum Ibu Uti Watimena. Ya.